Jadi kalau ditanya apa sih kebijakan efisiensi ini sebenarnya? Gelap. Kan gitu lagi nih. Kemudian kita tanya kemana 300 triliun itu hasil efisiensi. Penjelasan dari para jagoan-jagoan komunikasi itu, ya kan? Kalau di TV semangat, coba efisiensi perjalanan. Itu kalau dipotong 5% bisa bangun 90.000 sekolah, 30.000 sekolah. Bisa bangun sekian puskesmas. Ternyata nggak ada untuk itu. Adanya untuk sebagian untuk makan bergizi gratis, selebihnya masuk dan antara. Jadi yang diomongin selama ini omong kosong oleh orang-orang komunikasi istana. Jadi kalau ditanya lagi, gimana dong? Berat, gelap. Jadi ini problem kita. Maka ketika adik-adik mahasiswa ini bilang, kami akan turun, apalagi ditantang Pak Jokowi nih. Di acaranya Gerindra, wah Pak Prabowo ini presiden paling kuat di dunia. Tidak ada satupun yang berani mengkritik, dijawab tuntas nih sama mereka. Di seluruh Indonesia mereka turun di jalan. Yang provokasi Pak Jokowi. Iya kan? Jadi kalau mau dimarahin salahin Pak Jokowi nih. Ketawa ini Kang Deddy. Lah ya kan logis soalnya. Logis kan? Karena ya itu problem Bang. Jadi kita kalau memang kita sayang sama Presiden Prabowo pada pemerintahan ini bahwa kita berharap memberikan mereka mandat untuk membawa kita pada masa depan yang lebih baik, telan dong pil pahit ini. Kunyahlah itu, digest itu, cerna, lalu perbaiki. Karena dari 13 tuntutan yang disampaikan oleh kau anak-anak mahasiswa ini, semuanya daging Bang. Daging semua ini barang. Saya bacakan, 1, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Menteri Keuangan membantah ada pemotongan. Ya untuk yang existing mungkin gak dipotong. Ya. Tapi berapa yang nambah untuk 2025? KIP kuliah dan PIP. Gak dikasih tahu. Kan gak dikasih tahu. 2024 aja udah dipotong Bang. Penerima manfaat itu. Tapi gak dijelasin. Soal tukin tadi Ibu Leli. Kemarin adik-adik ini demo banyak yang bisikin. Tolong perjuangkan kami juga. Tukin dosen gak ada keluar. Tapi kita bilang tidak ada pemotongan di sektor pendidikan. Ya, dibilang tidak ada pemotongan sektor pendidikan. Data kita dari Banggar. Ada dong. Tapi 5 tahun dipotong. yang lalu Pak Prabowo baru 100 hari. Bukan, kan saya mau bilang yang dibantai Ibu Sri Mulyani juga bilang gitu. tidak ada pemotong anggaran. Ada. Jadi kan komunikasi kita ini kan tadi problem juga gitu loh. Ya, lalu apalagi nih banyak persoalan. Cabut proyek strategis nasional bermasalah. Itu daging Bang. Dalam banyak kasus, Rempang, ya, PIK, di tempat saya KIPI sana, di banyak tempat lain, meminggirkan rakyat Bang, memiskinkan rakyat. Salah nggak sih mereka minta PSN itu dievaluasi? Menurut saya harus. Dan Pak Presiden sudah bilang saya akan evaluasi. Cuma yang terjadi kan kemarin dalam kasus pagar laut. Begitu dicabut angkatan laut, hilang cerita itu. Malah yang keluar cerita, kader PDIP ikut magar laut. Sekarang itu ada proses hukum kok, sudah ada tersangka. Pagar laut itu yang Ya oke lah, sampai itu nanti ada pengadilan, barulah kita bilang ada pergerakan Bang. Sudah ada jalan, sudah Ya, kalau ada oke. tersangka proses hukum itu juga orang tahu semua. Baik, karena Ini begini, nanti Mas Ferry. kemarin Kementerian ATR BPN menghentikan pejabat-pejabat di ATR BPN. Tapi nggak ada satupun pengusahanya yang dikena kasus kriminal. Padahal kan mereka melakukan kejahatan itu kan karena disuruh. Karena ada yang berkepentingan. Itu nggak ada satupun.
Sertifikat sudah ada dicabut. Kebetulan menterinya dari Golkar. Kan ya kawan saya Nusron, saya sudah bilang loh, Ya, kenapa yang menyuap mereka untuk melakukan kejahatan tidak ada yang diproses hukum. Kan gitu nih. Lalu kemudian multifungsi ABRI sekarang. Bang, sekarang di BUMN masuk TNI. Ya, mungkin nanti akan bertambah ini bulan Maret. Di kedirjenan yang tidak sesuai dengan undang-undang TNI juga masuk. Polri, kemarin tuh Kapolri melantik 13 orang. Ya, jenderal bintang 2, bintang 1 di kementerian dan lembaga. Lah birokrat kita mau kemana? Emang kita mau balik ke zaman Orde Baru nih? Itu kan tuntutan anak-anak mahasiswa ini. Karena mereka peduli pada hidupnya nanti di masa depan. Masa lu harus jadi jenderal baru bisa jadi komisaris atau dirjen? Saya betul-betul sedih ketika kemudian nih buzzer-buzzer bayaran ini, saya nggak tahu apakah itu tanda kutip buzzer arahan istana atau buzzer-buzzer yang dari dulu itu mendukung Jokowi. Tapi berusaha mendowngrade gerakan anak-anak nurani bangsa ini. Ini maha sewa, bayaran, diorder oleh PDI Perjuangan. Ini tidak anak-anak yang nggak punya otak. Ini yang brengsek bukan influencer yang dibayar ini. Ini mandor-mandor yang nyuruh. Yang membuat narasi itu. Coba ditanya. Siapakah mereka itu? Kalau saya ada tapi kan gak enak nanti saya nyebut orang-orangnya. Itu juga kok. Tahu kita. Lalu kemudian apa? Saya sering mau bilang begini Bang. Satu negara akan rusak. Kalau hukumnya rusak. Kenapa investasi nggak mau datang ke negeri kita? Sebesar ke Vietnam, ke Thailand, ke Myanmar. Hukum kita ini acak adul. Sudah ada OSS. Apakah itu cukup? No. Ada kesana kemari lagi dipimpong tidak ada kepastian. Ada biaya-biaya suluman yang tetap keluar. Ada palak memalak terjadi. Ogah orang Bang, pulang. Silakan dicek 2 tahun terakhir ini bagaimana kinerja investasi kita dibanding negara lain. Kacau. Jadi kalau adik-adik ini bilang Indonesia gelap, gua akan bilang emang gelap banget.